Nggak mungkin. Masa ada pribumi jadi budak-budaknya Habib, jadi jongos-jongosnya Habib, jadi keset-kesetnya Habib? Itu kan pribumi goblok namanya. Kalau kita pribumi itu asli punya darah-darah pejuang, bukan pecundang, apalagi jadi budak dan babu-babu spiritualnya Balawi. Kan gitu. Nah, jadi kalau hari ini ada orang pribumi yang masih menjadi budak-budak spiritualnya, jadi babu-babunya, jadi jongos-jongosnya Balawi, jangan-jangan leluhurnya dulu memang jongos Balawi. Kan begitu. Harus tahu diri ya, hargai leluhurmu. Ketika leluhurmu adalah bapakmu adalah pejuang, kakekmu adalah pejuang, buyutmu adalah pejuang, lalu kau sekarang menjadi jongos-jongosnya Balawi, hati-hati, berarti kau sudah khianat dengan leluhurmu. Bercanda aja, bercanda. Saya itu lagi pamer batu rubi ya, Bang Andi Rega. Satrojo darah muda, WK Satrojo. Nah, saya bercanda aja, Satrojo. Santai aja, Bib. Kita ngobrol sambil ngopi, Bib. Saya itu, Bib Satrojo, lagi menceritakan kepada sahabat-sahabat saya ini. Karena ada yang bertanya, sejak kapan sadar jadi muhibbin akut? Pertanyaan itu menyakitkan, tapi memicu adrenalin saya untuk menceritakan secara detail bahwa saya dulu tuh pernah benci dengan yang namanya Imaduddin Usman Al-Bantani, begitu loh. Apa urusannya ini orang Banten satu ini kok ngutak-atik nasabnya Balawi, cucu Nabi, gitu loh. Saya dulu pernah benci berapa waktu ya, sebelum saya ketemu dengan Kiai Suparman Abdul Karim Lampung. Saya itu masih ngerunek gitu, bahasanya apa yang ngerunek ya, dongkol gitu, jengkel sama Kiai Imad itu. Apa sih ini orang, katanya orang Banten kok ngobok-obok nasabnya Zuriyah Nabi, Ahlul Bait. Lah keceritane wong Banten goblok ya ra, lah keceritane. Nah, setelah saya ketemu sama Kiai Suparman Abdul Karim, dikasih kitabnya ya kan, waktu itu masih PDF, dikasih kitabnya, diceritakan, saya belajar tentang ilmu nasab selama 3 tahun. Oh, berarti wong Banten kun pasti cerdas, wong Banten ku pasti alim, wong Banten pasti bagus. Pantesan Ki Imaduddin Usman Al-Bantani itu membuat kajian ilmiah yang membongkar bahwa sebetulnya Habib Ba'alwi itu bukan cucu Nabi. Kan gitu. Kenapa? Karena memang dia pribumi yang sejatinya pribumi yang gak mau diperbudak dan jadi jongos-jongos Balawi. Begitu saudara. Tak gitu ya. Iya Kang Meong, berontak. Ujung-ujungnya ngacak-ngacak. Kang Meong mungkin dulu ada akun lain ya, waktu 2023 saya udah masuk ke TikTok. Saya kan nyimak aja dulu. Nggak pernah namanya saya komen dulu tuh kan. Setelah setahun baru saya mulai sedikit-sedikit komen gitu, karena memang saya betul-betul niatkan mau belajar. Nah, tetapi setelah ini saya baru 7 hari ya, ini hari ke-8 saya itu live single untuk menyampaikan suara, khususnya pengalaman pribadi saya waktu dulu jadi muhibbin. Pengalaman pribadi saya setelah saya mencoba mengkaji tentang siapa sebetulnya Mbak Alwi selama 3 tahun ini, akan saya sampaikan di ruang publik, dan itu bisa saya pertanggungjawabkan, kan gitu. Bisa saya pertanggungjawabkan. Bang Bing, thank you, sependapat dengan Anda kuda putih. Iya, sering kehilangan korek. Betul saudara, betul. Anjing-anjing Yaman, PKI Jahanam, keparan kota setan, iblis dajjal Jahanam, berdebah keparan. Astagfirullahaladzim. Empu Sendok ini pasti muridnya Empu Gandring nih. Masa ngomongin Habib-Habib itu anjing, ngomongin Habib Yaman PKI, Habib Jahanam, Habib Keparat, Habib Otak Setan, Habib Iblis, Habib Dajjal, Habib Jahanam berdebah keparat. Nggak boleh gitu, Empu Sendok, nggak boleh gitu. Anjing apapun Habib-Habib itu, jangan katakan Habib anjing, biar mereka anjing dengan sendirinya. Begitu saudara.
PKI Jahanam keparat apapun mereka, jangan katakan Habib itu PKI Jahanam keparat, biar mereka Jahanam keparat sendiri. Sesetan iblis dajjal jahanam berdebah keparat apapun Habib-Habib itu, jangan katakan Habib itu otak setan, otak iblis, otak dajjal, otak jahanam berdebah keparat. Jangan. Biarkan mereka berdebah keparat dajjal jahanam dengan sendirinya. Jangan kotori lisan kita dengan ujaran-ujaran kebencian seperti itu. Sampaikan kebenaran itu dengan cara yang baik dan benar. Qulil haqqu walau kana murron. Katakan kebenaran itu walaupun pahit, tetapi ada barometernya. Ada barometernya. Apa barometernya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Itu ngapain Satria Kuda Putih kok koar-koar? Ini bukan koar-koar, ini lagi mengamalkan hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkaron falyukhayyir biyadih fa illam tastati fa illam yastati fa bil lisan fa illam yastati fa bil qalbi. Itu yang lucu, masa Sunan Gunung Jati nikah sama Nyimas Rara Santang itu mah otaknya Rizik. Dia itu tidak tahu sejarah. Rizik yang ngaku cucu pitung. Rizik itu ngaku cucu pitung, padahal pitung itu mati dalam keadaan belum menikah. Anak aja ndak punya, apalagi cucu. Kok dia ngaku-ngaku cucu pitung? Kan koplak namanya. APBN Al-Quran, APBN Hambalang, mangkrak, mafia migas, petra, oplosan, kuburan-kuburan, bunuh, kader. Ya Allah, Kang Empu, kalau marah-marah jangan di sini. Ngapain marah-marah sama Habib-Habib itu? Mereka memang gembong PKI, mereka memang gembong korupsi, mereka memang tukang fitnah sana, tukang fitnah sini. Ya lucu Pak Rizik. Betul kambing. Ya kan, sebelum nama saya tidak percaya. Harry Selo, alhamdulillah antum tidak percaya. Aneh ya, kok bisa? Padahal waktu itu Rizik itu waktu dia pidato cerita tentang Nyai Rara Santang yang menikah dengan Sunan Gunung Jati, itu baca teks loh di handphone. Itu baca teks. Jekri Miji, alhamdulillah sehat. Setan dalil, iya. Sultanul, iya. Habib-Habib itu, tapi walaupun mereka itu setan, jangan katakan Habib-Habib itu setan yang sedang mendalil. Rizik itu walaupun menurut Sultanul H02 setan, jangan katakan Rizik itu setan yang lagi mendalil. Karena tidak boleh di ruang publik ini mengatakan seseorang itu setan. Setan apapun ajaran mereka, jangan katakan Habib setan. Asal jangan ngaku cucu Cahaya. Empu sendok biar masyarakat paham, jangan menjadi dungu turunan dikadalin anjing-anjing kadron keparat. Iya bener, tapi jangan keluar kata-kata kampang ya Empu sendok, nggak boleh. Kampang itu terlalu bahaya. Misal Habib kampang lah gitu, nggak boleh, jangan. Ya saja. Empu Sendok ini kayaknya lagi emosi bener. Kayaknya saya yakin ini Empu Sendok ini belum dibuatin bininya kopi. Ngamuk aja dari tadi. Iya. Umat sedunia juga tahu bahwa Habib itu bukan cucu Nabi. Sedunia juga tahu ajaran mereka itu lebih mirip kepada ajaran iblis laknatullah. Ngaku lebih mulia, ngaku lebih alim, ngaku paling utama, afdhalu min ahlul bait.
Semua juga udah tahu bahwa Rizik itu bukan setan tapi komplotan mafia, organizer krem, jahiliyah, jahanam, kabur-kaburan ke gurun lanat. Semua udah tahu Empu Sendok bahwa Habib-Habib itu gembong PKI seperti DN Aidit, Farul Barokbah, Sofyan Barokbah, Muso Al-Munawar. Ada yang ngebom Borobudur Al-Habsi 2 orang, ada gembong koruptor Said Akil Hussein Al-Munawar, ya kan, ada Al-Jubri yang kemarin gondol dana syariah 3 triliun, ada Rija Khalid, ya kan, mereka juga pelaku sodomi, ya kan. Semua juga udah tahu. Tetapi maksud saya Empu Sendok, jangan katakan itu di ruang publik seperti ini. Walaupun mereka gembong PKI, jangan katakan Habib gembong PKI. Nah, kita katakan Habib itu gembong PKI pun semua sudah tahu kalau Habib itu gembong PKI. Itu loh maksudnya. Kenapa saya melarang Empu Sendok untuk mengungkapkan itu di ruang publik? Karena ini ruang publik. Yang nonton live kita ini banyak orang, anak-anak kecil juga kadang nonton itu. Nah, maka kita isi dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Kan saya sering sampaikan kepada semua sahabat-sahabat ya, sebiadab apapun, seiblis apapun ajaran Habib-Habib ini di dalam kitab-kitab khurafat mereka, nggak perlu lisan kita kotori dengan mengatakan Habib ajarannya iblis laknatullah. Nggak perlu. Semua juga udah tahu kalau ajarannya mirip dengan ajaran iblis, ajarannya penuh dengan khurafat nih. Biarkan mereka jadi iblis dengan sendirinya. Nggak perlu kita kampanyekan bahwa ajaran mereka itu ajaran iblis juga. Mereka sudah kampanye dengan sendirinya. Mereka jual di Shopee kok itu kita khurafatnya. Kan gitu. Tinggal hari ini kita tentunya tinggal menentukan pilihan. Mau hitam atau putih, mau yang hak atau yang batil. Itu aja. Itu. Dan Aidit dan Muso kok nggak dihauli? Ya, coba Kang Soeharto Isaroh usulkan kepada Robito Alawiyah untuk haul DN Aidit, haul Muso Barokbah, haul Sofyan Barokbah, haul Muso Al-Munawar, ya kan? Haul Utsman bin Yahya. Katanya itu Balawi kan? Semua tokoh-tokohnya kan dihauli, ya kan? Masya Allah, wajah antum bersinar terang kalau berada di bawah lampu. Not you, ya. Tapi aneh bukan Habib Neon, ya kan? Yang dulu itu ada cerita Habib Neon itu seolah-olah wajahnya bercahaya, ternyata pakai baterai. Nah, jadi itu sahabat-sahabat ya, kembali kepada tema. Saya hanya ingin menceritakan sejarah pribadi, historiografi seorang satria kuda putih yang dulu pernah jadi muhibbin akut, muhibbin garis keras, ngamuk-ngamuk ketika Habib Rizik, Habib Lutfi ada yang mencaci, ada yang mengulik-nguliknya. Saya ingin, astagfirullahaladzim, ya Allah, aduh. Dan perlu diketahui satu-satunya, walaupun bukan tokoh, ya kan, saking saya menghibinnya dengan Abah Lutfi bin Ali bin Hasim bin Toha bin Yahya Pekalongan itu, waktu Muktamar Nahdlatul Ulama, satu-satunya yang berani bersuara untuk mengusulkan Lutfi bin Ali bin Hasim bin Toha bin Yahya Pekalongan itu sebagai Rois Am, cuma ini orangnya. Waktu muktamar di Lampung, bisa cek di media-media mainstream, bisa dicek. Satu-satunya orang yang mengusulkan Lutfi bin Yahya itu untuk jadi Rois Am, ini orangnya. Saking muhibbinnya dengan apa? Hanya orang yang mau jadi budak di negeri sendiri. Betul, ketipu oleh penipu Bali. Betul, betul. Bing, terus sadarnya gimana? Yaitu Kang Bing,
Saya dulu benci ya, termasuk bencilah dengan Kiai Imad itu. Ketika Kiai Imad mulai menerbitkan kajian ilmiahnya itu, saya benci waktu itu. Ini apa-apaan lagi ini? Wong Banten kok lakonnya kayak apa konon? Ngawur gitu loh. Kok Zuriyah Nabi, Ahlul Bait kok diutak-atik nasabnya gitu loh. Itu dulu sih. Nah, tetapi setelah kejengkelan itu, ternyata Allah mengarahkan saya kepada untuk bertemu dengan seseorang yang ahli di bidang itu. Salah satunya Kiai Suparman Abdul Karim Lampung. Saat itu saya ngobrol dengan beliau. Waktu ketemu dengan Kiai Suparman Abdul Karim itu, saya itu masih belum ini ya, masih belum ngeh gitu. Ini duduk persoalannya apa sih? Kenapa Kiai Imad itu mengkaji nasabnya Mbak Alwi? Ada apa sebetulnya? Kan gitu. Nah, dikasihlah kajian Kiai Imad itu berupa PDF. Itu Kiai Suparman Abdul Karim itu yang ngasih saya itu. Setelah itu baru saya ikut kajian-kajian di ruang publik, di TikTok, Instagram, buka channel-channel YouTube Manaham Ali. Saya diskusi dengan Yai Anja. Saya banyak nyimak dari Kiai Nusantara di diskusi-diskusi di TikTok. Saya belajar ilmu nasab dengan Gus Hasan, dengan Gus Rafi. Saya belajar kitab-kitab khurafat Ba'alawi itu dengan Kiai Anja Syai Luko. Saya belajar tentang tarikh itu dengan guru-guru kita di sana. Ada Yai Sarip Tegal, ya kan? Banyak sekali guru-guru saya di TikTok ini mengantarkan saya pada satu kesimpulan, baik dalam pendekatan ilmu sejarah, ilmu nasab, genetika, isbat nasab, bahwa Habib Ba'alwi 100% bukan cucu Nabi. Kalau saya ngikut arahan Haji Roma Irama, Mas, ya alhamdulillah. Arahan siapapun itu tidak penting sebetulnya. Yang penting yang diarahkan itu mau menerima sebuah kebenaran. Kebenaran itu harus diuji. Kebenaran itu harus diuji. Kalau belum diuji itu namanya bukan kebenaran. Dan begitu. Unzur makila wala tanzur mangkola. Lihat apa yang dibicarakan, bukan melihat Roma Iramanya, tapi lihat apa yang dibicarakan Roma Irama. Apa yang dibicarakan, bukan lihat sosoknya. Gitu. Kalau patokan kita hanya sekedar dulu patokan saya si Abah Lutfi ya, dulu waktu masih jadi muhibbin. Patokan saya Abah Lutfi. Alim, zuhud, gitu kan. Oh, soleh, ya Allah, tawadu, bener, mukanya itu bercahaya, gitu kan. Dulu. Ternyata merampok sejarah, memalsukan makam. Ternyata dibalik kelembutannya sama Habib Bakir ya Bang Satya. Iya. Ternyata di balik kelembutan mereka itu tersimpan kebiadaban yang luar biasa terhadap bangsa ini. Yang paling biadab itu Rizik Bahar yang sudah mencaci Mbah Gus Dur buta mata buta hati. Saya pikir hanya Bahar gitu. Dia mengatakan Kiai pribumi ini kayak anjing Kiai babi. Saya pikir cuma mereka ini yang biadab. Ternyata yang lembut itu lebih biadab, merampok sejarah NU, merampok Jatman, memalsukan makam leluhur Nusantara. Astagfirullahaladzim. Makanya gini Bing, sekarang alhamdulillah sih sebetulnya Kang Bing, banyak ratusan juta orang sudah tersadarkan sekarang. Tersadar dari posisinya yang dulu percaya bahwa Habib itu cucu Nabi. Hari ini semua tersadar. Oh, ternyata selama ini kita udah ditipu mentah-mentah sama Habib Ba'alwi ini yang ngaku-ngaku cucu Nabi ini. Alhamdulillah, sekarang udah banyak yang tersadar. Nah,
Walaupun masih ada ya pribumi-pribumi yang jadi jongos-jongosnya, jadi budak-budaknya Habib-Habib ini, ya itu pasti orang bodoh. Itu pasti orang bodoh. Lawang Habibnya sendiri udah nggak percaya kalau mereka itu tersambung kepada Kanjeng Nabi. Habibnya sendiri sudah nggak yakin kalau mereka itu cucu Nabi. Kok muhibinnya ngotot sampai ribut-ribut sama orang pribumi sendiri, maki-maki orang pribumi sendiri. Itu kan sebodoh-bodohnya makhluk. Habibnya sendiri yang dia bela itu udah nggak yakin kalau nasabnya itu tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kok malah muhibinnya meyakini sampai ngotot-ngotot, sampai ribut-ribut, sampai ngajak-ngajak perang, saking ngebelanya, seolah-olah Habibnya itu masih cucu Nabi. Padahal Habibnya sendiri udah nggak yakin. Itu loh, betulin house dengung. Ya terlalu dekat. Dan dulu pernah nggak dapat bayaran saat ngawal Badilawi dan saat jadi Pukebin Garut-Garut? Nggak pernah. Saya malah didawirin, Kang. Saya malah didawirin. 4 hari yang lewat pun saya masih didawirin. Tapi saya bilang, wal afu bib, aneh belum bisa bantu gitu. Boleh istri menghibinya kubur. Ya betul, betul, betul itu. Terus dengan suara itu. Nah, seperti contoh yang dibawa itu Mandai, rumah sakit, tolong orang ini diamankan. Itu jongos, sebodoh-bodohnya jongos itu. Dia sampai ngajak-ngajak ribut itu sama Kang Ustadz Ahmadi. Udah mukanya kayak comberan, mulutnya, ya kan? Habibnya sendiri lu udah nggak yakin kalau nasabnya tersambung kepada Kanjeng Nabi. Lah kok ente jongosnya meyakini sampai ngajak-ngajak ribut pribumi. Itu kan sebodoh-bodohnya makhluk. Makanya perlunya belajar, sekolah yang benar, terima cahaya kebenaran itu. Itu kalau kata orang Lampung itu ya hupa ya hujia tegak ya tenegi. Udah rupanya seperti itu. Ternyata implementasinya itu merupakan jelmaan dari otaknya yang dongo. Habibnya sendiri udah nggak yakin kalau mereka itu cucu Nabi. Kok jongosnya ngotot? Kan bodoh-bodohnya makhluk. Bodoh-bodohnya makhluk. Gak ada makhluk yang lebih bodoh di muka bumi ini selain jongos-jongos budak-budaknya Habib-Habib Balawi ini. Itu benar itu. Lah kurang bodoh apa coba Muhibin itu? Iya kan? Udah jelas-jelas ajaran-ajarannya Habib-Habib itu, ini sebagian udah kita rangkum di dalam kitab ini, ajaran khurafat Habib Ba'alwi. Ada ratusan kitab yang ajaran Habib Ba'alwi itu menyatakan memang sesat dan khurafat, sesat dan menyesatkan. Kok muhibinnya masih percaya itu cucu Nabi? Kan sebodoh-bodohnya umat. Oh iya, Kang Doni, thank you sarannya, makasih. Apakah kena ada Anda dipalak sama Bible sekarang jadi tobat? Nggak, Kang Ontoseno. Saya beberapa kali dipalak cincin yang bagus-bagus, jamrut dipalak. Waktu itu enggak. Saya ikhlas. Saya berdoa mudah-mudahan berkah, namanya ngasih cucu Nabi gitu. Nggak taunya ketipu. Jadi saya tobat jadi muhibin itu bukan karena dipalak. Sekarang 3 tahun lebih saya di perjuangan ini, di protesis ini pun 4 malam yang lewat masih saya dimintai duit sama Habib. Itu loh. Jadi bukan karena di biar kita tipu dengan sendiri ya. Astagfirullahaladzim. Tapi memang saya ditipu habis-habisan. Umat Islam selama ini ditipu habis-habisan sama Habib-Habib ini. Mereka ngaku cucu Nabi, dasarnya nggak ada loh. Nih, yang saya rangkum tadi.
Ya. Dari kajian ilmu sejarah, tidak ada satupun sejarahnya dalam kitab sejarah dari abad ke-4 sampai abad ke-8 Hijri, 6 abad, yang menyatakan bahwa pongkol nasabnya Habib Ba'alwi ini, si Ubaid, adalah putra dari Ahmad bin Isa. Ini dari ilmu sejarah. Dari ilmu nasab, ternyata nasabnya Ba'alwi ini masuk dalam kategori nasab mardud. Bukan nasab soheh, apalagi soheh masyhur. Makbul pun bukan, masuknya mardud. Dari ilmu nasab. Dari genetika, haplogrupnya beda antara zuriyah Kanjeng Nabi dengan Ba'alwi. Zuriyah Kanjeng Nabi yang asli itu J1, Ba'alwi G. 3 pendekatan ini. Yang keempat, yang paling fatal, tidak ada satupun bukti isbat dari Nakobah Ansab yang menyatakan bahwa Ba'alwi adalah cucu Nabi, bahwa Ba'alwi adalah min zuriyati Rasulullah Muhammad SAW. Dari 4 kajian akademik ini, tidak ada satupun yang mengantarkan kita untuk meyakini bahwa Ba'alwi itu sahih sebagai cucu Nabi. Kenapa muhibbinnya justru ngotot sampai ngajak-ngajak perang pribumi, ya kan? Masih mengakui bahwa Habib itu cucu Nabi. Lah dasarnya apa? Gitu loh. Mandai, kau perbaiki wajahmu aja, nggak usah typing di sini ya. 1 minggu ini, 8 hari ini, saya sudah sampaikan dengan sahabat-sahabat, saya nggak mau terima gift walaupun 1 mawar. Tolong bantu tap-tap layar aja, karena room ini sering di report. Jadi jangan sebar fitnah terus kau Mandai. Ini Mandai ini salah satu jongosnya, budak-budaknya Ba'alwi ini. Ya, Mas Udin, Abi boleh ngumpul ini. Kerja oi. Kenapa Beb? Panas ya? Nah, jadi dari 4 disiplin ilmu ini yang kita gunakan pendekatannya dalam perspektif ilmu sejarah, Ba'alwi bukan cucu Nabi, dalam perspektif ilmu nasab, masuknya nasab mardud, dalam perspektif ilmu genetika, haplogrupnya itu G, bukan zuriyah Nabi. Dari isbat nakobahnya ternyata tidak ada satupun bukti isbat dari Nakobah Ansab. Yang kita tahu bahwa Nakobah Ansab itu satu-satunya lembaga yang didirikan di abad zaman dinasti Abbasiyah abad 3 Hijri, yang tujuan didirikannya untuk mencatat, mengayomi, mendata, menghimpun, memantau zuriyah Rasulullah yang asli hingga yaumil akhir. Panggil Pak Tarim. Ya kita panggil ini aja, apa namanya, Bani Kakus. Kan mereka dari Kaukasia, jadi Bani Kakus. Dan kajian ilmu ini, Habib-Habib itu udah tahu bahwa pongkol nasab mereka itu memang gak tersambung. Habib-Habib itu udah tahu bahwa si Ubaid itu bukan putranya Ahmad bin Isa. Karena mereka keliling mencari kitab suci dari abad ke-4 sampai abad ke-8 itu selama 4 tahun lebih, ternyata tidak bisa mereka temukan bahwa si Ubaid itu sahih sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Berarti kan Habib-Habib ini udah tahu kalau pongkol nasab mereka itu tidak tersambung. Lah kalau pongkolnya saja udah nggak tersambung, berarti kan mereka juga tidak tersambung. Maka satu pun Habib tidak ada yang berani diajak sumpah mubahalah. Mana ada? Bahkan sekarang mereka mengharamkan sumpah mubahalah. Kan begitu. Kalau Habibnya aja nggak berani sumpah mubahalah karena mereka sudah tidak yakin mereka cucu Nabi, kenapa jongos-jongosnya itu masih meyakini dan ngotot mengatakan bahwa Habib itu cucu Nabi? Itu kan sebodoh-bodohnya makhluk. Nah,
tahu saya Bang Andi Rega, gimana cara nyambungnya? Nggak bakal, sampai kiamat pun itu nggak bakal bisa nyambung. Iya, kelingnya. Mereka keliling cari kitab suci bersama Cupatkai dan Sun Gokong. Dilas Bang Andi Rega. Nah, mau las karbit, las aluminium, las stainless juga nggak bakal bisa nyambung. Dan mereka tahu kenapa Habib-Habib ini juga kan ya, Habib-Habib ini, Bani Kaukus ini. Mereka juga ada yang belajar tentang DNA, ada yang belajar tentang sejarah. Jadi mereka itu udah tahu sebetulnya, Robito itu pasti sudah tahu kalau mereka itu tidak tersambung, karena memang nggak ada bukti. Mereka itu udah tahu. Lah kenapa pertanyaannya, di saat Habib-Habib ini udah yakin bahwa mereka itu bukan cucu Nabi, kenapa muhibinnya masih yakin kalau Habib itu cucu Nabi? Kan goblok namanya. Jadi gini Bang Andi Rega, Habib-Habib Ba'alwi ini udah 4 kali nyalon jadi cucu Nabi. Ini biar Bang Andi Rega paham ya. Ini pelajaran sejarah yang pernah saya terima. Kayaknya Kibin gak bakal ngerti betul. Ya Bang Doni. Tapi handphone saya ini yang satunya lagi ngehang, jadi nggak bisa putar video. Jadi gini Bang Andi Rega, Habib-Habib Ba'alwi ini, ya kan, itu udah 4 kali dalam sejarah itu nyalon jadi cucu Nabi. Pertama mereka mencantolkan nasabnya itu kepada Bani Ahdal. Gagal saat itu karena ketahuan. Kedua, mereka mencantolkan nasabnya kepada Bani Jadid. Gagal lagi. Yang ketiga, mereka nyantolkan nasabnya kepada Ahmad bin Zaid, Bashrah, Irak. Gagal lagi. Dan yang keempat, mereka nyantolkan nasabnya ini melalui si Ubaid kepada Said Ahmad bin Isa An-Naqib, Madinah. Ketahuan, gagal lagi. Jadi mereka itu udah 4 kali nyalon jadi cucu, gagal maning son. Ya, siap, insya Allah Mama Sanu. Terima kasih Mama Sanu. Mohon doanya ya untuk kita istiqomah terus. Beda kalau Pekibin pasti marah-marah, fitnah, menghina. Iya betul. Gagal dari mana? Ya kalau memang nggak gagal, tunjukkan Irsyadul Ibad. Ini akun Irsyadul Ibad ini seorang Habib, sahabat-sahabat ya. Gagal dari mana katanya? Tunjukkan kitabnya di kitab abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8 yang menyatakan bahwa pongkol nasabmu itu si Ub itu adalah betul putra dari Ahmad bin Isa. Typing di bawah, ini ada kitabnya dari abad sampai abad 8 gitu. Antum tak naikin, kita buka buku kitabnya itu, kita kaji bareng-bareng. Typing aja di bawah, langsung saya naikkan. Ada kitabnya gitu, abad 4 sampai abad 8 Hijri gitu. Saya langsung naikkan. Loh, Anda yang membantah, Anda yang mendalilkan. Kami udah buka kitab-kitab sejarah itu, tidak ditemukan satupun yang namanya Ubaid itu putra Ahmad bin Isa. Nah, sekarang kau bantah. Katanya ada. Buktikan adanya di mana, kitab apa namanya, gitu loh. Aku kepengin lihat baca kitabmu. Ini bukan saatnya untuk baca kitab, Beb. Kok ini saat live ini saya hanya ingin menjelaskan pengalaman secara sejarah kenapa saya tobat jadi muhibin garis keras, kenapa saya tobat jadi muhibin akut. Yalah, ya kan. Jadi awalnya Bib, aneh juga sebetulnya awalnya itu benci sama Yai Imad dulu tahun 2022, benci banget sama Imad. Siapa ini Yai Imad ini? Katanya dari Banten, masa mengganggu ngutak-ngatik nasabnya zuriyah Rasulullah gitu kan. Awalnya benci aneh Beb. Ketemulah dengan Kiai Suparman Abdul Karim gitu loh Beb ceritanya.
Nah, beliau cerita kirim PDF kajian Kiai itu, kemudian Ane selama 4 tahun ini belajar sama Kiai Nusantara, bukan belajar sama Habib Balawi gitu loh. Belajarlah sama Kiai Nusantara, Irsyadul Ibad, sama Gus Hasan, Kiai Syarif Tegal, sama Ye Anjas, lihat YouTube-nya Profesor Manahem Ali, semua channel-channel YouTube diskusi, bahkan beberapa kali saya sempat debat dengan beberapa Habib. Buka di channel-channel YouTube Gus Yuklal, saya debat dengan Habib-Habib itu. Akhirnya mengantarkan kepada kesimpulan setelah 4 tahun ini, baik dari pendekatan ilmu sejarah, ilmu nasab, ilmu genetika, dan isbat dari nakobah, ternyata Habib Ba'alawi itu bukanlah cucu Nabi. Kan gitu. Itu kesimpulannya, Kang Irsyad. Saya lebih baik belajar dengan Lirboyo, Sarang, Sidogiri. Nggak usah ngebantal-bantalin, biasa antum itu. Dulu menghina-hina Mbah Gus Dur, Faisal Segaf menghina Mbah Hashim Asy'ari, katanya nol. Kapan sekarang dibongkar nasabnya, mulai dempet, mengagung-agungkan Kiai Pribumi, berlindung di balik Kiai Pribumi. Dasar KB kopla. Fauzan, kau akan bertanggung jawab nanti di akhirat kalau Habib Balawi itu memang hina. Betul. Semua yang kita sampaikan harus kita pertanggungjawabkan. Kita harus berani mempertanggungjawabkan di mata hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kesimpulan bahwa Habib 100% bukan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan pendekatan 4 disiplin ilmu ini, saya berani pertanggungjawabkan dunia sampai akhirat, kan gitu. Carwan, kenapa sekarang jadi kuclu karena ada rasa iri dan dengki, penyakit hati kau? Ya, yang kuclu itu kan Habib Balawi itu ngotot banget, 4 kali nyalon jadi cucu Nabi, nggak nggak terpilih jadi cucu Nabi. Kasihan sih sebetulnya. Aku ngaku gampang, diakui belum tuh. Ya memang nggak ada pengakuan dari nakobah, nggak ada pengakuan. 4 tahun ini kita nunggu bukti isbat dari nakobah, satu pun mereka tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ada bukti isbat dari nakobah gitu. Tahun ini kita kitab abad 4 sampai abad 8 Hijri terkait dengan Ubaid itu benar nggak putra Ahmad bin Isa, satu pun mereka tidak bisa nunjukkan bukti. Lalu kurang bukti apa lagi? Maka saran saya terakhir sebetulnya begini untuk para Habib-Habib Bani Ba'alwi, ya kan? Kita juga harus ngaku-ngaku jadi apa ya Pak Ustadz? Host cucu celeng Andika ya. Oh, Andika cucu celeng. Jangan gitulah, kasihan bapakmu ya. Kasihan kakekmu, masa kakekmu kau anggap celeng? Kursi kayu demi hidup Ustadz menghalalkan segala cara soal dosa urusan belakang. Betul, kursi kayu. Mereka itu demi nasib, mereka jual nasab, ngaku-ngaku cucu Nabi. Kan biadab namanya. Biadab namanya. Kalau seandainya yang mereka aku itu bukan cucu Rasulullah Muhammad SAW, masih mending. Misal mereka ngaku cucu Firaun gitu, atau ngaku cucu dukunnya Firaun, kan genetikanya sama itu. Si Yuya itu haplogrupnya G juga, nggak masalah. Nah ini kursi kayu, Habib-Habib ini ngaku cucu Nabi, cucu Nabi Muhammad SAW. Apa kata Bahar? Di dalam diri kami mengalir darah daging Rasulullah. Kan biadab itu, fitnah besar itu. Makanya saya teringat pada hadis tentang fitnah syarra itu, bahwa suatu saat akan datang sekelompok orang yang ngaku-ngaku dari zuriatku, kata Rasul.